Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma al-jawabu an-tsani, adapun jawaban terhadap yang kedua. Wa huwa adapun as-tsani istihadatu raf'il kalamil qadimi adalah mustahilnya menghapus atau menghilangkan kalam yang qadim. Kalamnya Allah Ta'ala itu kan qadim. Mu'tazilah keberatan kalau ada istilah penghapusan. Dengan beberapa keberatan yang pertama, penghapusan itu maksudnya seperti apa? Keberatan yang kedua, karena kalam Allah itu qadim, kalam Allah tak bisa dihapus karena dia qadim. Fahuwa fasidun, maka adapun alasan istihadatu raf'il kalami qadimun adalah fasid, tak benar. Mengatakan menghilangkan kalam qadim itu mustahil, itu tak benar. Idz laisa ma'nan nashi raf'an kalami. Karena tidak ada apa maknanya nasa adalah menghapus kalam. Nasa itu maknanya bukan menghapus kalam. Bal qat'u ta'alluqihi bil mukallafi, melainkan yang dimaksud nasa itu adalah memotong berhubungannya kalam dengan orang mukallaf. Kalamnya tetap ada, tapi hubungannya dengan mukallaf terputus. Wal kalamu al-qadimu yata'allaqu bil qadiril aqil. Adapun kalam yang qadim, kalamnya Allah, itu berhubungan dengan orang yang mampu dan punya akal. Orang yang mampu dan punya akal wajib sholat misalnya, wajib puasa. Fa idza tara'a al-ajzu wal jununu, bila mana timbul apa ketidakmampuan dan gila, zala at-ta'alluqu, maka hilanglah ta'alluq itu. Kalamnya Allah yang qadim misalnya tentang puasa, berkaitan dengan manusia yang mampu dan berakal. Apabila kemudian datang ketidakmampuan, orang jadi gila, maka ta'alluqnya menjadi hilang. Kalamnya tetap, yang hilang itu ta'alluqnya. Wa idza ada al-aqlu wal qudratu ada ta'alluqu. Apabila kembali apa akal dan kemampuan, maka kembali pula ta'alluq itu, berta'alluq kembali. Wal kalamu lam yataghayyar fi nafsihi. Adapun kalam adalah tidak berubah apa kalam di dalam dirinya kalam. Maksudnya kalau kalamnya sendiri tidak berubah, ya. Adapun kalam adalah tidak berubah di dalam dirinya. Maksudnya kalamnya sendiri tak berubah. Fal ajzu wal mautu sababun min jihatil mukhatabi. Adapun ketidakmampuan, ajiz ini kebalikannya kudrat, ya. Dan kematian adalah suatu sebab dari pihak mukhatab, dari pihak mukallaf mukhatab itu. Dengan adanya ketidakmampuan dan kematian, putuslah ta'alluq, kan gitu. Ketidakmampuan dan kematian itu adalah sebab putusnya ta'alluq yang datang dari pihak mukhatab. Ya yaqta'u ta'alluqal khitabi anhu, yang memotong apa sebab? Memotong ta'alluqul khitabi kepada ta'alluqnya kitab Allah, memotong anhu dari pihak mukhatab.
Ini contohnya sebab dari pihak mukhatab, dari pihak mukallaf. Wan naskhu sababun min jihatil mukhatibi. Mukhatib yang tadi mukhatab, ini mukhatib. Sementara nasah itu adalah sebab dari pihak mukhatib, dari pihak Allah. Sebab dari pihak mukhatib yaqta'u ta'alluqal khitabi, yang memotong apa sebab, memotong akan berta'alluqnya khitab. Sama-sama ada keterputusan. Ada kalanya keterputusan itu datang dari pihak mukhatab manusia, ada kalanya datang dari pihak mukhatib Allah Ta'ala. Kama anna hukmal bai'i, sebagaimana bahwa sesungguhnya hukumnya baik. Wa huwa, adapun hukumnya baik, milkul mustari, ialah memilikinya pihak pembeli, iyahu terhadap mabi. Ya. Apabila terjadi baik, maka baik melahirkan suatu hukum. Apa hukumnya? Bahwa barang itu menjadi miliknya pembeli, mustari. Sebagaimana hukumnya baik, tarotan kadang-kadang yang qati'u adalah terputus apa hukum baik, bimautil abdil mabi'i, dengan sebab kematian budak yang dijual, wa tarotan bifashil akidi, dan kadang-kadang terputus apa hukum baik dengan sebab fasahnya pihak orang yang melakukan akad. Timbul kepemilikan akibat jual beli. Kepemilikan itu bisa terputus karena suatu sebab. Imma karena barang yang dibeli, misalnya budak sekarang mati dan tidak ada kepemilikan. Kadang-kadang hukumnya baik terputus karena terjadi fasah dari orang yang melakukan akad. Itu salah satu perumpamaan. Wali ajli khafai hadhil ma'ani, dan karena atau gara-gara samarnya makna-makna ini, angkara ta'ifatun, maka mengingkari siapa sekelompok ulama, mengingkari kidamal kalami, akan kekodimannya kalam. Ada sebagian kelompok yang tak mengakui masa ada kalam kodim. Wa ammal jawabu anil tsalisi, adapun jawaban terhadap keberatan yang ketiga. Wa huwa, adapun salis, ingkilabul hasani qabihan, berubahnya hasan, berbaliknya hasan berubah menjadi qabih. Menurut Mu'tazilah, sesuatu yang diperintahkan tentu karena itu baik. Ya. Kalau kemudian dilarang, kan berarti yang baik menjadi buruk. Bagaimana jawabannya? Faqad abatalna ma'nal husni wal qubh. Maka kami sudah membatalkan, tidak membenarkan maknanya baik dan buruk. Baik dan buruk menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah syar'i. Ya. Kenapa sesuatu itu baik? Ya karena menurut syariat baik. Kenapa itu buruk? Karena menurut syariat buruk. Apa yang menurut syariat baik, ya baik. Apa yang menurut syariat buruk, ya buruk. Sedangkan menurut Mu'tazilah, baik dan buruk itu melekat dengan sebuah perbuatan. Melekat dengan suatu perbuatan. Sesuatu itu dilarang karena perbuatan itu jelek. Sesuatu itu diperintahkan karena perbuatan itu baik. Itu Mu'tazilah. Wa annahu la ma'na lahuma, dan bahwa sesungguhnya tidak ada makna lahu bagi baik dan buruk. Wa hadza, adapun ini, aula adalah lebih utama minatidari, dari membuat alasan,
dari apologi. Bi anna syai'ah dengan sesungguhnya sesuatu. Yajuzu adalah boleh an yasuna baik apa sesuatu fi waktin pada suatu waktu wa yakbuhu dan buruk apa syai' fi waktin pada waktu yang lain. Satu barang bisa saja pada waktu tertentu itu baik dan pada waktu yang lain itu buruk. Li'annahu qad qala karena sesungguhnya syari' ia mengatakan fi Ramadhanah pada bulan Ramadan la ta'kul bin nahari wa kul bil laili. Kamu jangan makan di waktu siang dan silahkan kamu makan pada waktu malam. Makan itu bisa baik bisa buruk ya. Kalau makan di waktu siang ya buruk, tak puasa. Malam makan di waktu malam baik. Itu sama-sama makan ya. Berarti baik dan buruknya makan itu tidak melekat dengan makan ya. Kenapa makan di waktu siang itu buruk? Ya karena menurut syariat buruk. Karena syariat memerintahkan orang puasa, kalau tak puasa buruk ya. Li'anna an-naskha laysa maksuran indana ala misli dzalika. Karena sesungguhnya naskah menurut kita tidaklah terbatas atas hal seperti itu. Naskah menurut kita tidak hanya sebatas seperti perkataan tadi, la ta'kul bin nahar wa kul bil laili. Karena beda itu kan karena perbedaan waktu siang dan malam. Bal yajuzu melainkan boleh an ya'murah memerintahkan siapa syari bisyai'in wahidin fi waqtin dengan satu barang, satu perbuatan dalam satu waktu. Wa yanha dan melarang siapa syari anhu dengan syai' dari syai' qabla dukhulil waqti sebelum masuknya waktu. Dalam waktu yang sama. Fayakunu qad naha amma amara bihi, maka ada siapa syari melarang apa yang ia perintahkan sendiri. Boleh-boleh saja bagi Allah. Tidak menunggu baik dan buruk. Wa ammal jawabu 'anil rabi'i wallahu a'lam alhamdulillah.